Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kita bergumul, terus kita berpikir, terus kita mengembangkan pemahaman kita tentang sejarah Israel. Tentu bukan sekadar berbicara sejarah sebagai sebuah bangsa, tetapi dalam garis pemeliharaan Allah sehingga kita bisa memahami dengan tepat, khususnya mengantisipasi tiap isu-isu yang seringkali tidak bertanggung jawab terhadap isu-isu Israel, yang mengangkat ayat-ayat Alkitab secara spekulatif, lalu menafsirkan menurut selera diri. Nah, ini bisa jadi sangat berbahaya. Apalagi kalau kemudian Alkitab dibawa kepada ruang teka-teki. Begini, begitu, ukurannya ini, ukurannya itu. Lalu semua menjadi teka-teki. Wow, itu sangat mengerikan. Nah, mari kita melihat sejarah yang tertulis dengan jelas. Bagaimana pergumulan perjalanan bangsa itu sehingga pada ujung nanti di perjanjian baru kita bisa mendapat gambaran yang amat sangat jelas. Karena memang Alkitab amat sangat jelas. Yang membuat tidak jelas karena kita kurang baca, kurang paham. Sekarang kita akan membicarakan era hakim-hakim, saudara yang kekasih. Apa ini hakim-hakim? Bagaimana mereka ada dan terus mereka bergerak di dalam seluruh kehidupan bangsa Israel. Kita akan melihat Hakim-Hakim pasal yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 6 sampai ayat 16. 6 sampai 16 demikian firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Saudaraku yang kekasih, menjadi menarik kalau kita kemudian melihat sejarah ini terus. Sesudah dari era Musa, maka Yosua memimpin. Sementara Yosua memimpin, seluruh negeri itu dikatakan beribadah kepada Tuhan. Seluruh negeri itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena seluruh negeri adalah dihuni oleh orang yang melihat dan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan padang gurun. Dan mereka melihat dan lolos seleksi untuk bisa masuk bersama ke tanah perjanjian, karena tidak sedikit yang dibantai mati oleh murka Tuhan. Dan jadi mereka sangat serius dan Yosua terus memperingatkan mereka. Yosua terkenal sebagai leader yang sangat prinsipil. Terkenal dengan statement khotbahnya, misalnya pada waktu dia mengatakan pada pidato perpisahannya, "Hei orang Israel, engkau harus belajar jangan lagi seperti nenek moyangmu yang menyimpang ke kiri ke kanan. Sekarang tentukan pilihanmu. Mau kemana engkau, Allah atau berhala? Tapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah." Wah, itu sangat terkenal. Nah, sehingga dalam pidato perpisahan itu sangat jelas kita melihat bagaimana sikap seorang Yosua yang sangat tegas dan tegar. Sekarang saudara kita melihat Yosua kemudian mati di umur 110 tahun. Lalu apa yang terjadi? Nah, bangsa ini mulai melorot. Rupa-rupanya sesudah era kepemimpinan Yosua, bangsa ini masih ada pada waktu tertentu, mereka masih ingat Tuhan. Tetapi kemudian orang-orang seangkatan Yosua akan mulai meninggal. Yang dibawa dia juga mulai mati-mati. Sehingga muncullah sebetulnya generasi yang yang tidak mengenal lagi sejarah, karena generasi yang lahir di tanah perjanjian ini. Nah, pada waktu angkatan yang lahir di tanah perjanjian, mereka sudah tidak lagi tahu dan tidak lagi mau tahu cerita-cerita bagaimana kisah perjalanan orang Israel.
Kelihatannya ada sesuatu yang diabaikan juga oleh para orang tua Israel untuk mengajarkan anak-anaknya turun-temurun. Sebagaimana diajarkan, ditekankan oleh Musa dalam kitab Ulangan pasal 6. Bahwa Tuhanlah dan bla 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 bla. Nah rupanya banyak keluarga yang lalai. Sehingga angkatan yang baru yang lahir di sana tak lagi mengajar kepada anaknya. Walaupun di antara mereka tetap saja ada yang tetap taat kepada Taurat. Nah ini menjadi sebuah gambaran bagaimana hidup itu menjadi hidup yang perlu dipertanggungjawabkan. Hidup tidaklah take it for granted. Hidup bukanlah kalau Tuhan Allah sudah bawa tanah perjanjian, sudah hidup semaumu, tenang-tenang saja, Allah bereskan. No, ada tanggung jawab pada kita. Ada tugas yang harus kita hadapi. Dan ternyata tanah perjanjian yang Tuhan berikan bisa dihuni, diwarnai oleh umat perjanjian dalam hidup yang tidak sesuai perjanjian. Artinya hidup dalam kekacauan. Mereka punya ilah yang lain. Maka hal-hal yang mereka lakukan sangat menyakitkan hati Tuhan. Itu membuat Tuhan marah dan murka terhadap orang Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kemurkaan itu, kemudian Allah malah menyerahkan orang-orang Israel kepada orang-orang di sekitar mereka. Sehingga banyak orang-orang bengis yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang kejam yang tidak mengenal Tuhan yang di sekitar mereka, mulai menganiaya Israel, mengambil hak kebebasan Israel, mulai menjadi duri dalam daging yang sangat amat menyakitkan bagi Israel. Why? Karena Israel bebal. Tuhan hukum. Jadi Tuhan pakai orang jahat untuk menghukum Israel. Ingat, Tuhan pakai. Ini kalimat perlu digarisbawahi. Tuhan pakai orang jahat untuk menghukum Israel. Jadi kita tidak boleh serta-merta hanya selalu mengatakan orang itu jahat, marah pada saya, pukul saya, tipu saya dan seterusnya. Kalau saudara memang tidak salah, itu sebuah kehormatan. Boleh menanggung apa yang harus saudara lakukan dalam Tuhan. Tapi kalau saudara memang salah, introspeksi diri dong. Jangan-jangan itu memang alat Tuhan untuk mengingatkan ketidakjujuran kita, kelicikan kita, kemunafikan kita. Itu sebab harus berhati-hati sekali. Sehingga tidak bisa serta-merta apapun langsung kita menyalahkan orang terus. Memang secara teoritis misalnya orang itu salah. Secara hukum dia mengganggu kita. Tapi secara teologis sebagai anak Tuhan kita perlu memeriksa diri. Supaya tidak terjebak hanya pada kancah urusan-urusan sosial politis. Lalu debat berdebat, tahan mempertahankan, rebut merebut. Yang akhirnya tidak menunjukkan nilai kekristenan kita. Nah, itu kan bahaya. Tetapi saya lihat kecenderungan orang Kristen masa kini ya seperti itu. Selalu semua sekitar salah. Tapi tidak pernah mau memeriksa dirinya. Ini ironi. Karena memang akhirnya Kristen muncul dalam baju yang sangat politis. Ini menyedihkan. Dalam kancah sosiologis itu kita bergaul, berinteraksi dengan orang selama kita cocok. Tetapi kemudian tidak lagi. Ketika ada hal-hal yang kemudian sangat mengganggu padahal tidak prinsipil. Mestinya yang membuat kita terpisah adalah yang prinsip. Penipuan, kebohongan, dosa dan seterusnya. Nah jadi kita bisa melihat realita hidup sosial Kristen ya cuma warna agamanya Kristen dalam sosiologi agamanya. Yang lain bukan Kristen, itu saja toh. Dalam kancah politik akhirnya kita bertarung dengan kekuatan politik murni. Dan akhirnya kegul di sana tanpa pernah mau berusaha memahami apa kehendak Allah di dalamnya. Sehingga kita tidak punya ruang untuk introspeksi. Nah itu pun dialami zaman dulu pada bangsa perjanjian. Maka Tuhan marah dan memakai tangan orang jahat untuk menghukum umatnya. Jadi umatnya, umat perjanjian dihukum Tuhan sekaligus dibentuk Tuhan supaya mereka mengalami pertobatan lewat siapa? Orang jahat yang Tuhan bangunkan loh. Jadi jangan bilang kalau ada orang jahat ganggu kita Tuhan tidak jaga. Tuhan mampu mencegah orang jahat. Tapi Tuhan pun bisa menggerakkan orang jahat untuk menghajar kita. Supaya kita sadar akan kesalahan, ketidakjujuran, kemunafikan kita. Supaya kita mau introspeksi diri. Tidak sekedar menyebut kita menderita. Padahal sebetulnya penderita itu amat sangat layak buat kita. Dan sudah seharusnya. Jadi kita ada waktu untuk merenung. Tuhan mau apa? Kan begitu. Nah ini yang mesti kita pikirkan baik-baik. Nah oleh karena itulah saudara, era hakim-hakim ini kemudian datang. Sehingga dikatakan Tuhan melihat mereka. Mulailah mereka menjerit. Mulailah mereka berteriak. Mulailah mereka menghadapi kepahitan, kegetiran. Sesudah mereka terpojok, Tuhan membangkitkan lagi hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok atau orang jahat itu. Heran ya. Tuhan bangkitkan perampok tapi Tuhan bangkitkan penyelamat. Karena Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tapi awas jangan bilang kita boneka. Justru kita bukan boneka. Karena itu sudah dituntut bertanggung jawab. Kita dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada aturan-aturan yang Tuhan taruh. Maka kalau hidup kita sesuai kehendak Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Hidup kita melawan jalan Tuhan, kita akan dihukum Tuhan. Dan kalau kita dihukum Tuhan, dihajar Tuhan, bukan berarti kita jadi miskin dan sakit. Bisa jadi Anda kaya, tapi Tuhan tidak suka. Sehingga kekayaanmu menjadi malapetakamu. Mungkin engkau miskin, tapi Tuhan suka. Kemiskinanmu jadi kesukaanmu. Wow, hidup luar biasa. Itu sebab orang benar kalau dianiaya, dia bisa berbahagia. Coba lihat Matius 5.
Tetapi orang yang tidak benar kalau dianiaya, orang Kristen munafik kalau dianiaya, selalu merasa dia korban dan teraniaya. Dia rasa pahit dan getir karena dia tidak pernah mengerti kebenaran Allah yang sejati. Berbahaya sekali bukan? Karena itu harus hati-hati. Sehingga di dalam value atau nilai-nilai Kristen, bagaimana menempatkan diri dalam nilai-nilai sosial, politik, psikologi, dan lain-lain. Itu penting satu kecermatan dari kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi seperti dunia. Tapi jangan juga kita berpikir kita surga lalu tidak menginjak dunia. No, Tuhan bilang waktu dalam 2 Yohanes pasal 17, mereka di dalam dunia aku tidak minta engkau Bapa ambil mereka dari dunia. Jadi di dalam dunia. Tapi Tuhan juga bilang kau tidak boleh sama dengan dunia karena kau bukan dunia. Sebaliknya Tuhan menuntut untuk kita jadi garam dan terang dunia. Hebat ya. Itu Alkitab. Sehingga kita perlu satu pemahaman yang balance, satu situasi yang baik. Nah, kita kembali ke tadi. Oleh karena itu, Tuhan dalam membentuk umatnya, menghajar umatnya memakai tangan orang jahat, tapi juga menolong umatnya dengan tangannya dan dia membangkitkan hakim-hakim. Jadi sesudah era Musa sampai di di Gunung Nebo, Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Dipimpin Yosua yang lebih fresh, yang lebih muda, sehingga masuk ke tanah perjanjian. Tetapi pada waktu Yosua sudah masuk dalam tanah perjanjian, 110 umurnya ia meninggal dunia. Nah, kemudian generasi berikut yang lahir di tanah perjanjian ini, rupanya sudah tidak lagi mau belajar sejarah bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Sehingga kemudian mereka menjadi angkatan yang jahat. Tiap generasi seperti itu. Tiap gereja seperti itu. Gerejanya tetap ada. Ada. Tapi kita seringkali melupakan sejarah gereja, melupakan sejarah iman kan. Kita lupa perjalanan Alkitab. Kita cuma mau hidup di dunia kita, di konteks kita. Mengabaikan nilai-nilai yang ada. Ini bahaya sekali. Karena semua orang mau enaknya, mau senangnya. Ya, jadi ini sangat menakutkan. Nah, oleh karena itulah muncul hakim-hakim ini. Sehingga era hakim-hakim ini menjadi era yang terus mewarnai kehidupan orang Israel. Yang berlanjut kurang lebih 200-an tahun begitu ya. Atau 175-an kurang lebih. Jadi dalam 175 sampai 200 tahun itu menjadi era yang disebut hakim-hakim. Di mana tiap suku itu punya hakim-hakim mereka. Tetapi ada juga hakim-hakim yang muncul dalam kancah nasional. Jadi 12 suku yang terpencar, masing-masing pada mereka ada hakim-hakim. Tapi kadang-kadang juga ada kekosongan. Di mana mereka bejat, jahat. Lalu Tuhan utus lagi satu hakim gitu ya. Selalu menjadi begitu. Sehingga jatuh bangun menjadi kental warna dalam kehidupan Israel. Padahal tidak seharusnya mereka begitu. Tapi itulah fakta yang nyata. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Di dalam era hakim-hakim yang berlanjut 175 sampai 200 tahun. Ada 13 hakim yang mencolok yang dicatat dalam Alkitab. Hakim lain ada nggak? Pasti ada. Ya, kecil-kecil di kelompok sukunya. Tetapi kemudian tidak tentu semua dimasukkan dalam Alkitab. Tetapi yang mencolok ada 13 di Alkitab. Kita ingat misalnya kisah Gideon. Kita ingat kisah Samson begitu ya. Bagaimana mereka terpuruk. Bagaimana kemudian Israel dikirim hakim oleh Tuhan. Dan hakim-hakim ini punya keunikan. Seperti Samson misalnya berperang dengan kekuatan badannya. Tetapi Samson sang hakim ini juga bisa jatuh ke dalam perangkap Delilah. Ini menjadi kisah-kisah yang kadang-kadang kita pikirkan kok konyol ya. Itulah situasinya. Kepelingan yang terjadi. Kalau mau diukur dari ukuran Tuhan, Samson kan gak bisa dipakai dong. Sehingga kemudian ketika Samson justru bisa membunuh banyak orang Filistin. Sesudah kegagalannya. Di situ dia mati bersama mati orang lain. Menarik ya. Sehingga dia harus bayar semuanya. Lain dengan Gideon misalnya. Yang membawa pasukan yang harus seleksi-seleksi tinggal sedikit saja untuk pergi perang. Tapi ternyata dengan sedikit malah menang. Hebat ya. Jadi kita mesti belajar kepemeliharaan atau kepemimpinan Tuhan. Bagaimana semuanya berjalan di dalam kehidupan. Sehingga aspek ini kita mesti pahami baik-baik. Era hakim-hakim menjadi satu era yang penting bagi orang Israel. Era hakim-hakim mereka hanya baru punya kitab Taurat. Kitab Musa. Itu yang mereka pelajari terus-menerus bertumbuh di sana. Karena nanti sesudah hakim-hakim belum muncul para nabi. Masih hakim-hakim ini. Samuel bisa dikatakan hakim yang terakhir sekaligus nabi yang pertama. Itu eranya. Di era Samuel. Sehingga nanti dari Samuel jadi nabi baru muncul lagi nanti raja-raja. Nanti ini akan kita perhatikan. Tapi era hakim-hakim tidak ada raja di pada itu. Di sana dikatakan tidak ada raja. Di dalam kitab hakim-hakim selalu kita akan menemukan. Pada masa itu tidak ada raja, pada masa itu tidak ada raja. Banyak sekali kita akan menemukan pada bagian-bagian lain. Lalu karena tidak ada raja diceritakan bagaimana suku-suku mengalami semacam kekacauan-kekacauan. Sehingga mereka hidup semaunya, hidup seenaknya. Nah ini harus kita perhatikan di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, khususnya di dalam era hakim-hakim. Tapi bukan berarti nanti kalau ada raja semuanya jadi beres. Enggak juga.
Karena di era raja-raja pun mereka banyak yang kacau balau. Mereka banyak yang rusak. Yang hidup semaunya. Yang hidup melakukan apa saja yang menurut mereka baik. Ukuran masing-masing. Ya, itu hanya mau menceritakan sistem. Tetapi awas, sekali lagi, bukan berarti ada raja lalu semua jadi beres. Tertib, tapi itu mau menggambarkan betapa kekacauan ada. Maka kemudian Tuhan mengirim hakim-hakim yang takut akan Tuhan. Tetapi selalu saja ada era kekosongan di sana. Di mana hakim-hakim seringkali tidak tentu langsung ada penggantinya. Lalu mereka jahat lagi, Tuhan kirim lagi. Demikianlah Tuhan mengangkatnya. Jadi kalau kita melihat di dalam belajar hakim-hakim, era atau zaman yang sedang berlanjut dan berjalan itu, maka kita melihat bagaimana situasi yang terjadi menjadi satu situasi yang menyakitkan. Satu situasi yang berat. Tetapi awas, itu pun harus kita pahami. Bahwa di dalam seluruh situasi itu, Tuhan tetap berkarya dengan caranya yang luar biasa. Justru bagi saya menjadi sangat menarik. Berbagai aspek kegagalan yang Tuhan pakai menjadi sesuatu yang mengagumkan. Karena menjadi cerminan kegagalan manusia sekaligus. Tapi juga penyertaan Tuhan yang sangat nyata. Ya, ini bagi saya luar biasa. Nah ini perlu untuk kita pahami. Jadi tidak memahami bagaimana pemeliharaan Allah nyata dalam kesulitan yang kita terima. Jadi jangan cengeng, lalu minta diri dikasihani, minta diri dilindungi Tuhan dalam sebuah kesulitan. Padahal yang ciptakan kita, yang bikin kita, yang ada kan mestinya kita malu. Ini mesti kita pikirkan sama-sama. Oleh karena itulah, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana situasi pelik yang dihadapi oleh orang Israel ternyata sangat bergantung kepada sikap hidup mereka sebagai pengikut Tuhan, sebagai umat perjanjian. Mestinya mereka bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Memang itu yang menjadi tuntutan Tuhan. Dan semua sudah diatur dalam hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada bangsa itu, yang sudah diajarkan kepada mereka. Tetapi kebebalan mereka sungguh-sungguh jadi kebebalan yang mengerikan. Jadi inilah yang harus kita perhatikan dengan bersama-sama. Bagaimana seharusnya mereka hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi di dalam zaman era di mana tidak ada raja, hakim-hakim dimunculkan oleh Tuhan, ternyata mereka pun terbukti bebal dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, era hakim-hakim menjadi sesuatu gambaran penting. Bagaimana bangsa ini kalau Tuhan lepas habis sudah. Sesudah Yosua Tuhan angkat jadi pemimpin, Tuhan bekali, maka mereka mulai bebal, berdosa, Tuhan pakai orang jahat, mereka mulai teriak, terpojok, persis seperti dulu di Mesir. Terulang kan ya? Ya di Mesir gitu nenek moyangnya. Di tanah perjanjian ya gitu juga mereka. Jadi jangan pikir kalau saudara dapat tanah perjanjian semua mulus. Lalu selesai. Seperti diceritakan banyak orang. Hati-hati. Israel sampai tanah perjanjian brengsek kok. Harus hati-hati. Maka yang kita pentingkan sebetulnya dalam hidup kita. Bagaimana sikap hidup kita terhadap Tuhan kita. Bagaimana yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Menyikapi tiap pemeliharaan Tuhan, kan itu yang perlu. Maka kita melihat bagaimana Israel kacau balau tadi. Dan yang kedua, kita kemudian belajar bagaimana Tuhan juga mempertontonkan kepada kita betapa kalau dia tidak bertindak, siapa yang bisa menyelamatkan diri? Tidak ada. Tuhan bisa pakai orang jahat kan? Dan Tuhan bangkitkan hakim-hakim kan? Di tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Bagaimana mungkin orang Israel berkurang ajar dengan menyembah ilah dan Allah lain, menyembah yang salah? Sangat mengerikan bukan? Bukankah itu terjadi dalam gereja Tuhan masa kini yang menyebut Yesus, tapi sebetulnya mengandalkan dirinya, pikirannya, materinya dan seterusnya? Wow, hati-hati. Maka jadilah Kristen. Jangan cuma jadi senang-senang Kristen. Wah, aku senang di sini, nyanyinya senang. Ya emosimu yang kau senangkan. Tapi penalaran dan imanmu sungguh tidak sehat. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan murka pada kita. Jujur pada hati. Jangan menipu diri. Sehingga dengan demikian kita menemukan kebenaran sejati. Jadi orang Israel dipelihara, dipimpin. Lalu satu waktu nanti mereka lupa keenakan, bikin dosa. Bikin dosa, dihukum Tuhan. Dihukum Tuhan, Tuhan angkat lagi hakim. Mereka diselamatkan lagi. Diselamatkan, diperbarui lagi. Dibentuk lagi. Nanti jatuh lagi. Maka circle itu adalah mereka taat diberkati. Mereka berontak atau menyeleweng dihukum. 2 titik itu menjadi 4 titik itu menjadi penting sebagai konsekuensi sambung menyambung. Taat diberkati, menyeleweng atau berontak dihukum, terus begitu. Nah, lewat proses-proses yang mengelinding bagaimana terjadi suatu proses dalam kehidupan orang Israel. Sehingga mereka dibentuk untuk menjadi satu bangsa yang utuh. Maka di era hakim-hakim berlangsung 75 sampai 200 tahun. Orang Israel menunjukkan kebebalannya. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Ia bisa pakai orang lain untuk menghukum. Dan dia bisa membangkitkan hakim-hakimnya. Jangan ajari Tuhan
untuk apa yang dikerjakannya. Tapi belajarlah menyadari Tuhan selalu mengerjakan tepat pada waktunya dan tepat pada tujuannya. Tidak ada yang salah. Semoga saudara dan saya menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, tidak terjebak pada perangkap yang salah. Demi Yesus Kristus Tuhan kita, biarlah kita terus bertumbuh dalam cinta kasih-Nya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, mampukan hari-hari kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan kita. Taklukkan seluruh keinginan kita kepada keinginan Dia. Jangan sampai Ia pakai orang jahat untuk menghajar kita. Tapi kalaupun kejahatan datang, biarlah itu bagian dari peneguhan, pengujian, pemurnian iman kita. Karena hidup kita di jalan yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami dalam sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh jadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Terus Bapa di dalam surga, berkati kami oleh belas kasihan-Mu. Supaya dimanapun kami ada, hidup kami memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa terus berkati, supaya pemberitaan firman-Mu lewat radio di berbagai tempat menjadi berkat bagi banyak orang, menolong banyak orang menemukan kesejatian kebenaran untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, biar Tuhan memampukan kami hidup benar di hidup ini, menyenangkan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin.